Bab 1751. Lakukan, singkirkan anak ini di sini. Setelah master di dunia mayat mengenali Su Fei, mereka bergegas menuju Ye Yunfei dan keduanya tanpa ragu-ragu. Karena para master di dunia mayat ini tahu bahwa pagoda Tiandao ada di tangan Ye Yunfei. Ayo kita lakukan juga, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuh anak ini. Kalau tidak, akan sulit menemukannya di masa depan. Petik 2. Melihat ini, penguasa makam Tianyu juga menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Tiba-tiba, sosok-sosok mengejar Ye Yunfei dan Si Tukonger. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang dari Kors Realm dan makam Tianyu tampaknya mengenali kedua bocah itu, dan mereka tampaknya memiliki dendam. Untuk berurusan dengan mereka, faksi mana yang dimiliki kedua pemuda ini? Mengapa mereka menyinggung alam mayat dan makam Tianyu pada saat yang sama? Penguasa dari kekuatan lain di sekitar melihat dalam situasi ini. Semua orang merasa sangat aneh dan mendiskusikannya. Su Fei, aku tahu identitas kedua pemuda itu. Salah satunya pasti Su Fei dari hutan belantara timur. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Bocah bernama Su Fei menghancurkan banyak poin, dan dikatakan bahwa kerugiannya adalah besar. Salah satu dari dua anak laki-laki ini pasti Su Fei. Realm dan makam Tianyu bergegas untuk melakukannya begitu mereka melihat kedua anak laki-laki ini. Tiba-tiba, seseorang memikirkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu dan menebak identitas Ye Yunfei. Sungguh luar biasa bahwa seorang anak dari tanah air timur dapat menghancurkan begitu banyak benteng di alam mayat dan makam Tianyu, yang merupakan tradisi kaisar di zaman kuno. Yang disebut perahu busuk juga memiliki paku 3 jin. Meskipun tradisi kaisar telah menurun, mungkin masih ada sesuatu yang berhubungan dengan tinggal kaisar kuno. Masuk akal, saya menerima berita bahwa Sekte Ziwei di Wastelen Timur dikatakan meningkat pesat baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa faksi ini masih harus mempertahankan harta atau warisan yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Semua orang berdiskusi, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan keserakahan di mata mereka. Barang-barang yang ditinggalkan oleh kaisar kuno, tidak peduli siapa mereka, memiliki godaan yang sangat besar. Saat ini, Ye Yunfei dan Si Tukonger sudah bergegas ke depan gunung. Bagian atas gunung tampak nyata dan tidak nyata, bergetar pelan, seolah-olah terbuat dari gelombang air. Namun, pada saat ini, para master dari alam mayat dan makam Tianyu hendak bergegas menuju mereka berdua, melepaskan paksaan kuat mereka satu persatu, dan menghancurkan Ye Yunfei dan Si Tukonger dengan sekuat tenaga. Kakak Su, mereka ada di sini. Menghadapi paksaan energi dari begitu banyak tuan, Si Tukonger merasa terjebak dalam rawa, dan sulit untuk bergerak, merasa sedikit berbulu, dan berkata kepada Ye Yunfei, "Jangan takut, kita tidak perlu melawan mereka untuk saat ini." Ye Yunfei tertawa. Saat berbicara, energi jiwa Ye Yunfei telah mengamati gunung di depan, dan dia sedang meneliti bagian atas gunung. Memang ada celah ruang di sini, tapi untuk beberapa alasan, itu disegel oleh energi dan hukum ruang dan waktu. Segera, Ye Yunfei menemukan bahwa memang ada pintu masuk dan keluar di bagian atas gunung, tapi sekarang pintu masuk dan keluar ini telah diblokir energi waktu yang kaya dan hukum disegel lapis demi lapis. Hanya saja energi dan hukum ruang dan waktu yang disegel di pintu masuk ini sangat bergolak dan sangat tidak stabil. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum pintu itu runtuh dan pintu masuk ini akan muncul kembali. Mungkin saja kekuatan di dunia tengah ini ditemukan oleh China. Inilah mengapa saya datang ke sini. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kakak Su, apakah kamu bisa masuk atau tidak? Kamu sebaiknya bergerak cepat, mereka ada di sini. Begitu mereka bertarung, mereka banyak dan kuat, dan mereka semua ahli top di alam mayat dan makam Tianyu. Kami mungkin bukan saingan. Pada saat ini, Si Tukonger memandangi penguasa dunia mayat dan makam Tianyu yang mendekat dengan cepat, dan sangat cemas, dan berkata kepada Ye Yunfei dengan wajah pahit. Jika kamu benar-benar tidak bisa masuk, katakan yang sebenarnya, aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang karena aku berubah. Tambah Si Tukonger, ayo masuk. Ye Yunfei tersenyum ringan. Saat berikutnya, energi ruang dan energi waktu yang kuat dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, dan pada saat yang sama mencapai posisi di bagian atas gunung di depannya. Gemuruh, ruang itu bergetar hebat, dan kemudian mulai bergolak dengan cepat, seolah-olah akan runtuh. Kakak Situ,
ayo masuk. Ye Yunfei berteriak pelan, menarik lengan baju Situ Konger, dan bergegas menuju posisi itu selangkah demi selangkah. Su Fei, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Saat ini, seorang lelaki tua dari dunia mayat telah mengejar Ye Yunfei. Melihat kelakuan Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan cibiran dan berteriak. Su Fei, langit luar telah ditutup. Jika kamu ingin memaksa masuk, mungkinkah? Jika kamu berani memaksa masuk, kamu hanya akan hancur berkeping-keping oleh energi ruang waktu yang mengamuk, dan jiwa akan tercerai-berai. Kamu, buru-buru dipanggil dokter. Anda harus tahu bahwa gunung di depan penuh dengan energi dan hukum ruang waktu yang kacau, bahkan master seperti mereka tidak berani terburu-buru menghadapi energi dan hukum ruang waktu yang kacau itu, apalagi dua junior dengan alam rendah. Oleh karena itu, para master dari dunia mayat dan makam Tianyu ini melihat Ye Yunfei dan Situ Konger bergegas menuju gunung di depan, tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka ingin melihat apakah Ye Yunfei dan Situ Konger benar-benar berani menabrak gunung di depan. Kedua anak muda ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Tian Waitian sekarang adalah waktu yang paling tidak stabil, dan energi waktu sangat keras. Bahkan kami orang tua tidak berani menanggungnya secara langsung terus. Perilaku kedua anak laki-laki ini hanyalah bunuh diri. Sayang sekali Su Fei, yang berasal dari Wastelen Timur, mampu menghancurkan begitu banyak benteng di dunia mayat dan makam Tianyu sendirian, dan bahkan menghancurkan pemurnian dunia mayat di alam hidup dan mati. Melihat pemandangan seperti itu, penguasa kekuatan lain di sekitarnya itu adalah diskusi. Beberapa mencibir, beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bab 1752. Di mata semua orang, Ye Yunfei dan Situ Konger telah menabrak posisi tertentu di bagian atas gunung, menyebabkan posisi itu bergetar hebat, seolah-olah dua orang telah dijatuhkan di permukaan laut batu besar. Kedua anak laki-laki itu benar-benar bertabrakan. Kedua anak laki-laki ini ditakdirkan, tetapi bahkan jika mereka tidak bertabrakan, mereka akan mati di tangan dunia mayat dan makam Tianyu. Tidak mengherankan jika mereka melakukan kekerasan seksual. Melihat Ye Yunfei dan Situ Konger benar-benar bertabrakan dengan puncak gunung, banyak orang menggelengkan kepala dan berkata sambil terkejut. Kemudian saat berikutnya, suara mendesing. Ye Yunfei memimpin Situ Konger langsung ke kedalaman ruang dan waktu, tampak seperti dua ikan yang berenang jauh ke dalam laut dengan ombak. Dalam proses perjalanan, energi ruang waktu dan hukum yang dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei melindungi mereka berdua, dan mereka tidak tercekik oleh energi ruang waktu yang kacau di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana dan tidak percaya. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Ye Yunfei dan Situ Konger pasti akan dicekik berkeping-keping oleh energi kacau dan hukum ruang dan waktu. Tetapi sekarang hal seperti itu terjadi. Keduanya benar-benar melakukan perjalanan jauh ke dalam ruang dan waktu. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa menyeberang dari sini? Master dari Course Realm dan makam Tianyu juga tercengang. Baru saja mereka percaya bahwa Ye Yunfei dan keduanya tidak berani benar-benar menabrak gunung itu, jadi mereka tidak mengambil tindakan untuk mencegatnya. Sekarang tampaknya mereka telah ditampar, dan banyak orang berteriak dengan enggan. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, Ye Yunfei dan Situ Konger segera menembus ruang dan waktu, dan memasuki ruang lain, dunia di luar langit. Kita seharusnya menghentikan mereka, seorang penguasa dunia mayat berteriak dengan enggan. Pada saat ini, penguasa dunia mayat dan makam Tianyu sangat menyesalinya. Jika saya tahu ini akan menjadi hasilnya, saya seharusnya menghentikan keduanya sekarang. Dengan kekuatan para master ini, mereka pasti akan dapat dengan mudah menangani kedua bocah itu, tetapi mereka melewatkannya begitu saja. Sial, seorang lelaki tua di dunia mayat menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan wajahnya terdistorsi karena amarah. Tadi dialah yang menertawakan Ye Yunfei karena tidak bisa kabur, karena dia sedang terburu-buru dan bergegas ke dokter. Aku akan mencoba juga. Tiba-tiba, seorang master di tahap tengah Nian Xing Realm di dunia mayat bergerak dan bergegas menuju posisi di mana Ye Yunfei dan Situ Konger melakukan perjalanan melalui ruang tadi. Ahli membaca bintang-bintang ini berpikir bahwa wilayah Ye Yunfei dan Situ Konger juga dapat menyeberang ke dalamnya, dan itu harus dimungkinkan dengan wilayahnya. Master lain di dunia mayat menyaksikan master tingkat bintang ini bergegas, tetapi tidak menghentikan mereka, karena mereka juga ingin melihat bagaimana efeknya. Boom! Saat berikutnya,
tubuh master tingkat bintang ini menghantam bagian atas gunung. Dengan suara keras, energi dan hukum ruang waktu yang perkasa berubah menjadi puluhan tornado, mencekik tubuh bintang ini, tingkat master. Setelah berteriak, penguasa dunia mayat itu dicekik berkeping-keping di tempat. Sangat buruk, setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasa merinding. Seorang master tingkat bintang langsung terbunuh begitu saja. Tapi, mengapa kedua anak laki-laki itu baik-baik saja sekarang? Seorang lelaki tua menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku mengerti, pasti Su Fei membawa harta rahasia ruang dan waktu. Itulah sebabnya dia bisa melakukan perjalanan paksa lewat sini dan memasuki langit luar. Tiba-tiba, seseorang berkata, harta rahasia ruang waktu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Masuk akal, Su Fei ini dari faksi Ziwei di Eastern Wasteland. Itu adalah garis keturunan kaisar yang agung. Sangat normal jika satu atau dua harta rahasia telah diturunkan. Warisan dan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Yang Agung Kaisar. Tidak heran orang-orang dari dunia mayat dan Tianyu telah mengejar dan membunuh Su Fei. Mereka pasti ingin mendapatkan harta rahasia tingkat kaisar padanya. Kemudian, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengenali Ye Yunfei dan situ alasan mengapa Konger dan yang lainnya bisa menyeberang ke langit luar pasti karena mereka membawa harta rahasia. Semuanya, mulai sekarang, kita juga akan mencari kesempatan untuk berurusan dengan Su Fei itu, dan mencoba mengambil harta rahasia darinya. Banyak pasukan mulai memiliki motif egois, dan berdiskusi menggunakan transmisi suara. Hanya pada saat ini, boom, bagian atas puncak gunung di depannya mulai bergetar hebat, dan struktur ruang waktu terdistorsi begitu parah sehingga tampak di ambang kehancuran dan kehancuran. Semuanya, kabar baik, sepertinya pintu masuk dan keluar Tian Waitian akan segera dibuka kembali. Seorang lelaki tua berambut putih menatap ke lokasi dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua senang. Menurut berbagai legenda yang tersisa dari zaman kuno, luar angkasa sangat berbahaya. Semuanya, apakah kalian benar-benar berencana untuk masuk? Pada saat ini, seorang master tiba-tiba bertanya dengan keras. Bahkan bocah Su Fei itu berani memasuki Tian Waitian. Kita tidak perlu takut. Begitu pintu masuk Tian Waitian muncul kembali, aku akan segera masuk. Seorang master dunia mayat mendengus dingin. Itu benar, bahkan kedua junior itu berani masuk. Apa yang kita takutkan? Mungkinkah kita orang tua telah hidup seumur hidup, dan kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kedua junior itu? Banyak master angkat bicara, berkata, saat ini, Ye Yunfei dan Situ Konger sudah memasuki langit luar. Begitu mereka melangkah ke dunia yang aneh ini, mereka berdua merasa bahwa seluruh dunia telah berubah total. Aura di dunia di depanku terlalu kuat, hampir 10 kali lebih kuat dari dunia luar. Perasaan ini seperti pergi dari padang pasir yang miskin aura ke oasis yang penuh aura. Energi spiritual di sekitarnya mengembun menjadi kabut dan menguap, dan semua jenis bunga spiritual dan tumbuhan spiritual tumbuh di mana-mana. Obat-obatan lama yang biasanya langka, tetapi ini sangat umum. Saudaraku Su, bahan obat ini saja layak untuk gangguan berisiko kita. Situ Konger memandangi bahan obat di seluruh pegunungan dan dataran, matanya berbinar tanpa sadar. Dia dulu terkenal di dunia tengah China karena pandai menipu dan memanfaatkan orang. Secara alami, dia sangat mementingkan uang. Setelah mengikuti Ye Yunfei, dia sedikit menahan diri, tetapi sekarang sifat aslinya mulai berubah, menunjukkan. Huang Lao, Hu Miao, kalian semua keluar untuk membantu mengumpulkan obat. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim Huang Chang, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, setan es, klon darah, dan lebih dari 1000 budak semuanya. Daftar lengkap bahan obat dan keterampilan identifikasi dimasukkan ke dalam lautan jiwa mereka, dan kemudian mereka diminta untuk membantu memilih bahan obat yang mereka temui di sepanjang jalan. Semuanya, ingatlah bahwa hanya bahan obat dengan nilai tertentu yang diambil, dan tidak perlu membuang waktu untuk memilih beberapa bahan obat dengan nilai rendah. Selain itu, aura di sini sangat melimpah, dan kualitasnya lebih tinggi daripada di luar. Tolong serap sebanyak mungkin. Ye Yunfei memberitahu semua orang. Kemudian, Ye Yunfei bergegas maju dengan kerumunan, jauh ke dalam Tian Waitian. Tuan,
saya menemukan banyak bahan obat yang berharga. Wow, rumput skala naga berusia 1500 tahun. Hu Miao bergegas menuju rumput spiritual yang cerah dan menarik perhatian. Buah spiritual 9 bukaan yang berusia 1000 tahun. Saya makan. Ulat sutra naga bertanduk emas bergegas menuju pohon anggur spiritual dengan buah spiritual yang tumbuh di bawah tanah, berteriak di mulutnya. Untungnya, Ye Yunfei memiliki mata yang cepat dan menggunakan naga bumi untuk memetik buah spiritual yang tumbuh di bawah tanah terlebih dahulu. Sepanjang jalan ke depan, Ye Yunfei menemukan bahwa tidak hanya berbagai bahan obat langka di dunia ini, tetapi juga banyak obat tua, yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Bab 1753. Kakasu, semakin dalam dunia ini, semakin kaya auranya. Saat dia terus maju, Situ Konger menemukan bahwa aura antara langit dan bumi menjadi semakin intens, dan bahkan berubah menjadi awan-awan kabut berwarna-warni mengambang di udara. Dunia ini memiliki lokasi yang istimewa, dan energi spiritualnya memang sangat kuat. Selain itu, tidak hanya energi spiritual yang ada di sini, tetapi juga berbagai energi lainnya. Dapat dikatakan bahwa para pejuang yang mempraktikkan berbagai atribut keterampilan dapat menemukan energi yang cocok untuk mereka ketika mereka masuk ke sini. Ye Yunfei mengangguk. Ho ho, Segera setelah kata-kata itu jatuh, roda bundar besar muncul dari belakang Ye Yunfei, dan 9 binatang dewa keluar darinya, meraung serempak, mengguncang dunia. Kemudian, binatang berkepala 9 itu mulai meledak dengan hisapan yang kuat, menyerap berbagai energi antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah bola emas keluar dari dantian Ye Yunfei, tergantung di atas kepala Ye Yunfei, dan mulai melahap energi spiritual di sekitarnya secara sembarangan. Ini adalah bola emas yang mewakili yang keenam dari meridian 9 yang. Ye Yunfei memasuki Tianwaitian awalnya karena dia ingin menggunakan lingkungan di sini untuk berkultivasi dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Keterampilan macam apa ini? Situ Konger melihat binatang berkepala 9 dan bola emas di atas kepala Ye Yunfei, dan diam-diam mengagumi. Hula, beberapa tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar juga tersedot oleh binatang berkepala 9 dan menelannya dalam sekali teguk. Tuan, ulat naga bertanduk emas menemukan simpanan tiang di depan. Itu penuh dengan kristal hukum. Dan itu adalah kristal hukum kelas atas yang besar. Hu Miao, yang bergegas maju, tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk, tubuhnya melintas, dan dia bergegas maju dengan binatang berkepala 9. Segera dia melihat Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas menggali tambang besar. Tanah telah terbelah, memperlihatkan lubang yang dalam. Potongan tinggi kristal hukum tingkat mempesona. Ho ho, dengan memikirkan Ye Yunfei, binatang berkepala 9 itu menyerbu ke tambang dan mulai melahap biji kristal di dalamnya. Kakasu, tinggalkan sedikit untukku. Melihat ini, Situ Konger bergegas masuk untuk menggali tiang itu. Tidak lama kemudian, kristal hukum kelas atas yang besar ini digali. Tentu saja, yang mendapatkan paling banyak adalah Ye Yunfei. Separuh dari kristal hukum di tambang spar ini ditelan oleh 9 binatang dewa. Kakasu, lain kali bersikap lembut, kata Situ Konger dengan wajah pahit. Saudara Situ, jangan khawatir, dunia ini telah diisolasi dari dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Masih banyak simpanan spar ini, mari luangkan waktu kita, jangan khawatir. Ye Yunfei tertawa. Saat dia berbicara, tiba-tiba beberapa sosok besar menghantamnya dari kejauhan seperti bukit dan bukit. Ternyata itu adalah beberapa badak iblis, ditutupi dengan sisik kasar, bersinar dengan kilau logam, pupil mereka tampak ganas dan menakutkan, dan aura iblis merah samar menyelimuti tubuh tebal mereka. Ini monster, Situ Konger berkata dengan heran. Di benua Hongmeng, semua monster adalah monster, tetapi monster sangat langka. Di hati para pejuang dari benua Hongmeng, monster bahkan lebih menakutkan. Aku tidak tahu berapa banyak monster yang ada di dunia ini. Jika ada cukup banyak monster, aku hanya akan mengumpulkan esensi darah mereka dan menggunakannya untuk berlatih seni tubuh tempah darah penggabungan iblis surgawi. Ye Yunfei melihat badak ajaib dengan antisipasi di dalam hatinya. Jue tubuh tempah darah fusi iblis surgawi adalah teknik warisan inti dari klan iblis sejati. Dan klan iblis sejati pada awalnya adalah cabang dari klan iblis, milik para bangsawan klan iblis. Dengan kata lain, Jue tubuh penempah darah fusi iblis surgawi awalnya milik ras iblis.
Dan tubuh monster itu mengandung sejumlah esensi darah iblis, yang paling cocok untuk berlatih seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi. Setelah kelahiran kembali, dari benua langit yang mendalam, ke alam Changhuang, dan kemudian ke benua Hongmeng, sebagian besar binatang buas yang ditemui Ye Yunfei adalah monster, dan sebagian besar esensi darah digunakan untuk berlatih seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi itu adalah esensi darah monster atau prajurit manusia. Saya hampir tidak pernah mendapatkan esensi darah monster. Sekarang sepertinya saya punya kesempatan. Mengaum, badak itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Yunfei dan yang lainnya. Mendengus, Ye Yunfei mendengus dingin, dan segera mengelak, mengangkat tinjunya untuk menyerang. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei menjelajahi 3000 dunia, dia membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Suatu kali, Ye Yunfei masuk ke alam iblis untuk memburu tetua iblis, dan membunuh hampir 1/5 monster di alam iblis, menyebabkan seluruh alam iblis gemetar ketakutan. Ledakan, Ye Yunfei memukul kepala salah satu badak iblis dengan pukulan, dan tubuh badak iblis itu bergetar hebat, dan mundur puluhan langkah. Secara umum, monster lebih baik dalam kekuatan fisik daripada monster. Hanya saja kekuatan fisik Ye Yunfei lebih baik dari badak ajaib ini. Boom! Selanjutnya, Ye Yunfei bertarung dengan badak iblis ini. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menghancurkan kepala badak ajaib ini untuk mengekstrak alkimia batin dan esensi darah mereka. Ayo lanjutkan. Ye Yunfei memimpin kerumunan untuk melanjutkan. Sepanjang jalan, saya menemukan banyak bahan obat, kandungan mineral, dan berbagai harta alam dan duniawi, dan panennya sangat kaya. Kakasu, untungnya aku memutuskan untuk memasuki langit luar bersamamu. Kalau tidak aku akan kehilangan banyak. Situ Konger mengisi banyak cincin interspatial yang dia bawa bersamanya, dan tertawa lebar bersama ngomong-ngomong, berulang kali berbicara denganmu. Ye Yunfei mengatakan ini. Pada saat yang sama, di luar, boom, mengikuti suara keras, bagian atas gunung tempat pintu masuk dan keluar Tian Wai Tian mengeluarkan suara keras, ruang mulai runtuh, dan pecahan waktu dan ruang yang panjang tersapu, berubah menjadi badai, menderu dan menyebar ke segala arah. Sebuah celah ruang muncul di sana. Pintu masuk dan keluar Tian Wai Tian telah dibuka kembali. Seseorang berteriak, "Ayo masuk, segera!" Seseorang bergegas menuju celah ruang, dan bergegas masuk dalam sekejap mata. Masuk, melihat seseorang memimpin, yang lain tidak jauh di belakang, dan bergegas menuju celah satu demi satu. Selanjutnya, orang-orang dari berbagai kekuatan menunjukkan gerakan mereka satu demi satu, bergegas ke celah angkasa. Sungguh roh surga dan bumi yang kaya. Banyak bahan obat bermutu tinggi. Setelah memasuki Tian Wai Tian, orang-orang dari semua kekuatan berseru, "Ayo pergi, ayo berburu harta karun." Semua orang sangat bersemangat, dan bergegas maju satu demi satu. Jelas, karena waktu penutupan yang lama dan aura yang melimpah, dunia luar ini setara dengan harta alam yang belum dimanfaatkan. Sejahtera, segera, orang-orang dari berbagai kekuatan memperoleh sesuatu dan sangat bersemangat. Lagi pula, Ye Yunfei dan yang lainnya hanya bergerak ke satu arah, dan ruang ini sangat luas dan kaya akan sumber daya, dan orang-orang dari berbagai kekuatan maju melalui rute yang berbeda, sehingga panennya sangat kaya. Hanya saja orang-orang dari berbagai kekuatan bertemu monster dan mulai bertarung. Dunia ini mulai benar-benar hidup. Itu benar. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak monster di dunia luar ini. Pada saat ini, Ye Yunfei telah mengumpulkan sekumpulan alkimia batin dan esensi darah monster, dan suasana hatinya sedang bagus. Alkimia batin dan esensi darah monster digunakan untuk berlatih seni tubuh tempat darah penggabungan iblis surgawi, dan efeknya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah mengumpulkan cukup alkimia batin binatang ajaib dan esensi darah, saya bisa berlatih seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi lagi. Setelah saya berlatih seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi secara ekstrim, saya perlu mengubah ke jenis baru menempa keterampilan fisik. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Adapun tubuh penempaan, Ye Yunfei berniat untuk tetap menggunakannya sepanjang waktu, dan pasti akan mencoba yang terbaik untuk memoles tubuhnya ke tingkat yang paling sulit, dan bahkan mencapai keadaan keabadian yang legendaris. Bab 1754. Selain alkimia batin dan esensi darah monster, Ye Yunfei juga memanen sejumlah besar bahan obat, berbagai harta alam dan bumi, biji kristal, gel, dan kekayaan bersihnya langsung diperkaya lebih dari 10 kali lipat.
Binatang suci berkepala 9 telah mengikuti di belakang Ye Yunfei, terus-menerus melahap energi spiritual dan berbagai sumber daya antara langit dan bumi, dan kekuatannya meningkat pesat. Terutama Tao Ti yang bisa melahap dan memurnikan segala jenis energi, dan menolak yang datang, sehingga jumlah energi dan berbagai sumber daya yang diserapnya adalah yang terbesar, dan peningkatan kekuatannya juga yang terbesar. Raungan, Tao Ti mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, mulutnya yang besar terbuka, menutupi sebagian besar langit, seperti lubang hitam tak berdasar, memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan, sepertinya menelan semuanya. Kedua, King Long paling diuntungkan, karena ada bahan obat hijau di mana-mana di dunia ini, hampir setengahnya mengandung energi atribut kayu. King Long ditutupi dengan lapisan kabut cian, dan terlihat sangat perkasa. Ketika keempat cakar naga melambai, mereka merobek ruang dengan suara gemuruh. Kakasu, teknik apa yang kamu lakukan? Kelihatannya menakutkan. Petik 2. Situ, Konger merasakan aura menakutkan yang memancar dari 9 binatang suci ini, dan sedikit ketakutan. Itu hanya keterampilan biasa. Ye Yunfei tertawa. Bola cahaya emas yang mewakili yang keenam dari meridian 9 yang melayang di atas kepala Ye Yunfei, dan volumenya terus membesar. Aura Tian Wai Tian ini sangat kaya dan berkualitas tinggi, dan efek berlatih sutra 9 yang di sini sangat jelas. Selain bola emas penyerap energi spiritual, 8 pembuluh darah ilahi di tubuh Ye Yunfei juga muncul, diaktifkan, dan meledak dengan hisapan yang kuat, seperti ikan paus yang menelan sungai Yangtze, terus-menerus menyerap energi-energi spiritual dari sekitarnya, dunia. Memiliki pembuluh darah yang kacau memungkinkan Ye Yunfei menyimpan lebih banyak energi aura daripada prajurit lain di level yang sama. Jadi untuk Ye Yunfei, dalam keadaan normal, tidak perlu khawatir kehabisan energi spiritual. Jumlah energi spiritual yang tersimpan di 8 urat dewa saja sulit digunakan. Selain dantian, bola cahaya keemasan itu di dantian, Ye Yunfei jumlah energi spiritual yang tersimpan dalam tubuh sangat mencengangkan. Jadi Ye Yunfei dapat dengan mudah menghancurkan prajurit dari alam yang sama, atau bahkan prajurit dari beberapa alam yang lebih tinggi. Kecuali Ye Yunfei, kekuatan yang lain juga terus meningkat. Sesekali, Ye Yunfei membiarkan mereka memasuki menara hantu untuk berlatih dalam pengasingan, memurnikan dan menyerap semua jenis bahan obat, bahan alami dan harta bumi serta berbagai kristal yang dipanen di dunia luar. Situ Konger, Hum Yao, Huang Chang, Ice Demon, ulat sutra naga bertanduk emas, dan lebih dari 2000 budak di bawah-bawahan Ye Yunfei semuanya telah meningkat kekuatannya. Tuan, tingkat ilusi saya telah meningkat pesat. Ilusi yang saya gunakan sekarang telah digunakan untuk membingungkan habitat Jie. Hum Yao berkata dengan penuh semangat kepada Ye Yunfei. Faktanya, kekuatan Hum Yao telah meningkat, tetapi karena kekuatan tempur Ye Yunfei semakin kuat dan kuat, semakin banyak pembantu di sekitarnya, seperti Situ Konger dan lebih dari 1000 budak, jadi Hum Yao baru-baru ini membuat bergerak kurang kesempatan. Tapi Hum Yao, sebagai anggota keluarga Tianhu kuno, memiliki darah yang jauh lebih mulia daripada manusia, dan kecepatan kultivasi dan terobosannya sebenarnya sangat cepat. Kekuatanku juga meningkat pesat baru-baru ini. Selain itu, aku akan menerobos, dan aku akan memasuki menara hantu untuk mundur dan tertidur. Ulat naga bertanduk emas datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata, "Oke, kamu pergi mundur. Aku punya setumpuk ramuan di sini, khusus dibuat untukmu. Setelah kamu memakannya, tidurlah dan hancurkan." Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei memberikan lebih dari selusin botol obat mujarab. Untuk tubuh ulat naga bertanduk emas maju. Jika kamu memiliki hati nurani, ingatlah untuk membuat alkimia untukku. Ulat naga tanduk emas sangat puas, singkirkan ramuannya, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas ke menara hantu. Boom! Pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Lebih dari selusin burung iblis melebarkan sayapnya yang kuat dan terbang melintasi langit. Momentumnya menakutkan, dan seluruh langit bergetar. Saudara Su, apakah Anda memperhatikan bahwa jumlah monster yang kita temui tampaknya meningkat, dan kekuatan mereka semakin kuat dan kuat? Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak baik. Petik 2. Situ Konger melihat binatang buas itu berguling-guling di burung ganas, sedikit ketakutan. Ya, sangat mengejutkan bahwa ada begitu banyak monster di Tian Wai Tian. Tapi kami datang ke sini untuk kultivasi dan pengalaman. Ayo bunuh semuanya, jangan takut.
Kata Ye Yunfei, mungkinkah ujung lain dari Tianwaitian terhubung ke alam iblis? Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak monster? Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat yang sama, di kedalaman Tianwaitian, di lokasi tertentu, ada lingkaran sihir besar, memancarkan paksaan energi yang kuat, mekar dengan kecemerlangan tak terbatas. Area lingkaran sihir ini sangat luas, meliputi area tanah yang luas. Melihat ke dalam lingkaran sihir, Anda dapat menemukan bahwa ada lampu peri yang terang di dalamnya, burung bangau putih terbang, binatang buas berlari kencang, dan gunung suci menggantung di udara. Gunung-gunung ditutupi dengan berbagai obat ajaib, dan beberapa obat ajaib adalah berubah menjadi berbagai makhluk kecil. Penampilan binatang itu sedang berlari dan bermain-main. Gumpalan energi peri keberuntungan menguap dari tanah, berubah menjadi awan berwarna-warni, melayang, tampak seperti negeri dongeng. Di sekitar lingkaran sihir ini, ada sekelompok makhluk dengan aura iblis yang menjulang tinggi berdiri di langit, menjaga lingkaran sihir ini dengan sangat erat, tidak membiarkan makhluk apapun mendekat. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa makhluk iblis di depannya ini semuanya adalah iblis. Selain setan-setan itu, ada juga tenda di sekitar lingkaran sihir besar ini. Banyak totem setan yang mengerikan terukir di tenda-tenda ini, yang membuat orang menjadi gentar. Di salah satu tenda, duduk bersila adalah makhluk tinggi yang dikelilingi oleh energi iblis, dikelilingi oleh energi yang menakutkan, seperti air pasang, terkadang menyebar dan terkadang menyusut, menyebabkan ruang di dalam tenda mengembang dan mengendur sesuai dengan napasnya. Itu tampak mengerikan. Lapor ke Tuan Mozun, sejumlah besar makhluk tiba-tiba muncul di dunia kecil ini, kebanyakan dari mereka adalah manusia. Tiba-tiba, iblis masuk ke dalam tenda dan melapor dengan keras. Oh, sudahkah kamu menemukan dari mana manusia ini berasal? Raja Iblis Jangkung yang duduk bersila di tenda tiba-tiba membuka matanya, memuntahkan dua lampu ajaib yang menakutkan, dan bertanya dengan suara keras. Tampaknya datang dari dunia yang disebut benua Hongmeng. Menghadapi tekanan menakutkan dari Raja Iblis, ras iblis mundur selangkah dengan ketakutan, dan menjawab dengan hati-hati. Bukankah celah ruang antara dunia kecil ini dan benua Hongmeng telah ditutup sejak lama? Mungkinkah itu dibuka kembali? Yang Mulia Iblis berkata dengan cemberut. Beri perintah untuk membunuh semua makhluk yang masuk. Tidak ada yang bisa tertinggal. Perintah Yang Mulia Iblis. Ya, iblis itu dengan cepat setuju, dan kemudian dengan hormat keluar dari tenda. Bab 1755. Kakasu, monster yang kita temui benar-benar semakin kuat dan kuat. Situ Konger berteriak ketakutan pada posisi tertentu di Tianwaitian, melihat monster yang berguling di depannya. Jangan takut, air datang untuk menutupimu, tentara datang untuk menghalangimu. Bunuh. Ye Yunfei tertawa. Melihat begitu banyak monster, Ye Yunfei sebenarnya sangat bersemangat. Karena selama periode waktu ini, Ye Yunfei mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak alkimia batin binatang ajaib dan esensi darah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia dapat mengumpulkan cukup banyak untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Meskipun monster di depanku sangat kuat, tetapi Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke keadaan transenden, dan tubuh fisiknya kuat, jadi dia tidak takut pada semua. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, dengan kecepatan tubuh Ye Yunfei dan berbagai metode, dia dapat dengan mudah mundur. Kakak Situ, sebenarnya, apa yang kamu takutkan? Jika kamu berubah menjadi salah satu dari mereka, semuanya akan baik-baik saja. Kata Ye Yunfei, itu yang aku katakan, tetapi jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan menghadapi monster yang lebih kuat yang tidak dapat kita tangani, dan kita akan mendapat masalah saat itu. Kata Situ Konger, selain itu, meski kita berdua hampir tidak bisa mendukung mereka, bagaimana dengan mereka? Situ Konger menunjuk Hu Miao, Ice Demon, dan lainnya. Apa yang harus kita takutkan? Ini adalah kesempatan langka untuk dialami. Melawan monster-monster ini dapat mengasah keefektifan tempur kita, kata Iblis Es dengan suara mendengung. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengambil banyak sumber daya yang mengandung atribut Yin, terutama energi atribut Es, dan Ye Yunfei juga secara khusus memurnikan banyak ramuan untuknya, sehingga kekuatannya terus ditingkatkan. Energi es putih yang kuat dilepaskan dari tubuhnya yang tinggi, berubah menjadi potongan kabut putih, membungkus tubuhnya, melolong dan berputar, seperti naga putih panjang. Bos, aku akan bertarung lagi, kata Ice Demon, dan begitu kata-kata itu jatuh,
dia mengangkat tongkat kayunya yang tebal dan bergegas menuju monster-monster itu, bertarung dengan beberapa monster yang berlari di depan. "Tuan, aku juga akan bertarung." Hu Miao menutup mulutnya dan tersenyum, sosok lembutnya berubah menjadi awan kabut berwarna-warni, dan muncul di depan monster, langsung menyelimuti monster itu, dan pupil merah dari monster itu segera menjadi bingung, dan tubuh binatang yang tebal itu bergoyang-goyang, seolah mabuk. Huang Chang berubah menjadi kabut hantu yang suram, berkibar, dan menyapa monster-monster itu. Hantu berjuang dan melolong di kabut hantu, merentangkan seringai menghantui dari waktu ke waktu. Bagus sekali. Melihat kekuatan bertarung Ice Demon, Hu Miao dan Huang Chang, Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum, cukup puas. Setelah datang ke benua Hongmeng, terutama Tiongkok Bumi Tengah, meskipun Hu Miao dan yang lainnya jarang membantu pertarungan Ye Yunfei, mereka tidak pernah mengendur dalam kultivasi mereka dan menghabiskan banyak waktu mundur di menara hantu. Karena aliran waktu di dalam menara hantu berbeda dari dunia luar, Hu Miao, Iblis Es, Huang Chang, dan ulat naga bertanduk emas menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi daripada Ye Yunfei. Kemajuannya secara alami sangat jelas. "Kamu membentuk formasi pertempuran, ayo bunuh mereka." Ye Yunfei menoleh dan berkata kepada lebih dari 2.000 budak yang mengikuti di belakang. "Iya, lebih dari 2.000 budak," menjawab serempak, suaranya mengguncang langit. Dan kemudian 2.000 budak ini membentuk dua formasi pembunuhan, memancarkan aura pembunuh, menyerang monster-monster itu. Meskipun kekuatan para budak ini semuanya berada di alam Hunyuan dan alam Daoyuan, formasi pertempuran yang terbentuk sangat kuat. Serangan yang mengumpulkan energi lebih dari 1.000 budak dapat langsung meledakkan beberapa monster kuat ke udara. Bahkan dipenggal kepalanya di titik. Dalam beberapa hari terakhir, para budak ini telah melawan monster, dan kekuatan tempur yang diteruskan Ye Yunfei kepada mereka menjadi semakin mahir, dan kekuatan yang mereka tunjukkan juga menjadi semakin besar. Bagus sekali. Melihat dua kekuatan yang dibentuk oleh para budak itu, Ye Yunfei mau tidak mau mengangguk. "Oke, saya akui, saya sudah terinfeksi. Saya juga perlu berlatih keras." Petik 2. Situ Konger melihat bahwa semua orang di samping Ye Yunfei bergegas maju dengan berani, dan berkata tanpa sadar, lalu sosoknya melintas, langsung menghilang. Setelah beberapa napas, Ye Yunfei melihat salah satu monster di depan, dan tidak bisa menahan senyum. Monster itu bercampur dengan monster lain, tapi dia meluncurkan serangan diam-diam ke monster lain dari waktu ke waktu, yang jelas diubah oleh Situ Konger. "Perhatian semuanya, cobalah untuk tidak mengalahkan daging monster ini terlalu lembek. Aku membutuhkan alkimia batin dan esensi darah mereka." Ye Yunfei memberi tahu semua orang melalui transmisi suara. Ho, beberapa monster meraung dan menyerbu Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. "Ayo, jika kamu datang untuk bertarung, kamu melambaikan tinjunya dan menyapa mereka." Ye Si menggunakan tinju pembunuh setan sejati untuk bertarung satu lawan satu dengan monster-monster ini. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus memimpin kerumunan ke depan, bertarung melawan monster yang mereka temui, dan pada saat yang sama memanen lebih banyak sumber daya kultivasi. Pada saat yang sama, di lokasi lain Tianwaitian, orang-orang dari berbagai kekuatan besar di Tiongkok Tengah juga menghadapi banyak monster, dan situasinya mirip dengan Ye Yunfei dan lainnya. Saat kerumunan terus semakin dalam, keributan di Tianwaitian menjadi semakin keras. Dalam beberapa hari, pada saat yang sama, Changhuang Realm, markas besar Istana King Yun. Di dalam ruang rahasia, seorang wanita cantik duduk bersila di dalam ruangan, berlatih meditasi. "Selama ini, mengapa aku selalu gelisah? Mungkinkah karena aku terlalu merindukannya? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya di benua Hongmeng sekarang." Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya dan berkata dengan lembut. Wanita ini adalah Su King Luo. Setelah tubuh Ye Yunfei meninggalkan alam Changhuang, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan tertutup di ruang rahasia, karena dia menemukan bahwa jarak antara kekuatannya sendiri dan Ye Yunfei terus melebar, dan itu akan menjadi celah. Meskipun dia mengerti bahwa tidak peduli apakah kekuatannya kuat atau lemah, Ye Yunfei tidak akan keberatan, dan tidak akan pernah meninggalkannya karena hal ini. Tapi dia tidak mau melakukan ini. Ia berharap dengan kekuatan dan status yang sama, ia dapat selalu berada di sisi pria yang dicintainya, menghadapi masa depan bersamanya, dan menjadi wanita yang dapat berbagi kekhawatiran dan kekhawatiran prianya. Tetapi selama periode waktu ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia menjadi gelisah.
Aneh, kenapa aku selalu merasa bahwa sesuatu yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhku diam-diam terbuka. Dan begitu hal semacam ini benar-benar terbuka, itu akan menyebabkan perubahan besar bagiku. Apa itu? Apa itu? Pada saat tertentu, Su Qingluo tiba-tiba merasakan perasaan ini jauh di lubuk hatinya. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak bisa tenang? Benda di tubuhku sepertinya benar-benar terbuka. Setelah hal ini benar-benar dibuka blokirnya, saya sepertinya mendapat banyak, tetapi juga sepertinya kehilangan banyak. Apa itu? Petik 2. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Qingluo menjadi semakin cemas, bahkan berdiri dan berjalan-jalan di ruang rahasia, hampir berteriak. Saudari Su, ada apa denganmu? Apakah Anda tidak sehat? Petik 2. Seorang gadis kecil muncul di ruang rahasia, meraih tangan Su Qingluo dalam sekejap, dan kemudian terus mengirimkan energinya ke Su Qingluo, mencoba membantu Su Qingluo menekan emosinya yang gelisah. Gadis kecil, ini adalah sumber dari Kaisar, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Qingluo sekarang. Tetapi saat berikutnya, tubuh halus Su Qingluo bergetar hebat, dan sesuatu tampak mekar di tubuhnya, dan energi yang menakutkan membuat sumber Kaisar terkejut. Kemudian sosok Su Qingluo menghilang segera. Bagaimana mungkin kekuatan Sister Su tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Kakak Su, kemana kamu pergi? Tunggu aku. Petik 2. Chang Huang Yuan tertegun sejenak, dan setelah mengetahui bahwa Su Qingluo telah meninggalkan ruang rahasia, dia segera mengejarnya, terbang ke langit, melepaskan persepsinya, mencari keberadaan Su Qingluo. Setelah beberapa saat, akhirnya Chang Huang Yuan menemukan dirinya di langit berbintang terdekat. Saya menemukan sosok Su Qingluo di tengah, dan dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, Su Qingluo sedang berdiri di langit berbintang, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam dirinya, tetapi segera wajahnya kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan temperamennya berubah secara dramatis. Matanya menjadi semakin acuh tak acuh, kejam, bahkan dingin, dan dipenuhi dengan keagungan seorang atasan. Paksaan energi menakutkan yang tak terlukiskan diam-diam terpancar dari tubuhnya, menutupi seluruh langit berbintang. Waktu dan ruang langit berbintang ini benar-benar membeku, dan tidak ada yang berani bergerak. Tanpa diduga, dalam hidup ini, saya datang ke dunia sampah seperti itu. Pada saat ini, Su Qingluo memandang dunia ini dengan jijik, dan berkata dengan suara rendah, terlihat sangat kejam. Akhirnya, matanya menjelajahi banyak tempat dan mendarat pada seorang pemuda. Pria muda ini adalah avatar Ye Yunfei yang tersisa di alam Chang Huang. Dengan statusku, aku benar-benar memiliki hubungan dengan seorang anak dengan kekuatan yang begitu rendah. Tidak, aku harus memutuskan hubungan ini, jika tidak dia akan menjadi budakku di masa depan. Su Qingluo memandang tiruan Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, bersambung.